أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره أما بعد أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون insyaallah. Untuk pertemuan kali ini akan melanjutkan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala dengan makna syar'i dan makna hakiki untuk bisa mempraktekkan dalam tingkah laku kita. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kita telah mengerti dan memahami makna sifat wujud, qidam dan baqa. Wujud makna hakikinya yaitu zuhud fi ma siwallah. Qidam dan baqa adamul hijab lillah, tidak adanya hijab bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari mukhalafatu lil hawadisi adalah al-ajzu an ma'rifatun. Jadi makna hakiki dari mukhalafatul lil hawadisi, makna praktek, makna amaliyahnya yaitu al-ajzu an ma'rifatun. Ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita untuk mengetahui hakikatnya Allah itu sudah dihitung mengetahui. Ketidakmampuan kita mengerti Allah itu sudah dihitung mampu. Nah ini punten, untuk bisa memahami makna kenapa mukhalafatul lil hawadisi ditafsiri dengan al-ajzu an ma'rifatun. Ini punten, kalau tidak keberatan nanti saya terangkan dulu punten supaya bisa memahami dan mengerti makna hakiki dari bermakrifat kepada Allah. Ini supaya bisa diketahui punten, ma'rifat ini ada ma'rifat orang awam, ada ma'rifatnya ahli khos. Supaya diketahui ma'rifat ini ada dua, ada ma'rifatnya orang awam, ada ma'rifatnya orang khos. Ma'rifatnya orang awam yaitu mengetahui apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang jaiz bagi Allah. Ini dinamakan ma'rifatul awam. Jadi ma'rifatnya orang awam itu mengetahui apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang jaiz bagi Allah. Ini dinamakan ma'rifatul awam. Adapun ma'rifatul khassah adalah betul-betul mengetahui sifat af'al Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerti semuanya dari af'al Allah, semuanya dari sifat Allah. Mengetahui, memahami sifat Allah, mengetahui cara af'al Allah. Ini ma'rifatnya orang khos, ma'rifatnya ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang ma'rifat lebih tinggi, ma'rifatnya Allah terhadap Allah sendiri. Ma'rifatnya Allah terhadap Allah sendiri yaitu ma'rifatnya Allah kepada zatnya Allah, kepada kesempurnaan Allah. Nah, ma'rifatnya Allah kepada Allah
ini yang dimaksud wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Manusia tidak ada kemampuan untuk bisa mengetahui Allah kelawan betul-betul mengetahui. Ini ma'rifatnya Allah kepada Allah, ataupun ma'rifatnya kita memahami zatnya Allah. Jadi tidak ada yang mengetahui hakikatnya zatnya Allah kecuali Allah. Harus bisa dimengerti, tidak ada yang mengetahui hakikatnya zatnya Allah kecuali Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Maka makna dari al-ajzu an ma'rifatun ini ketidakmampuan kita untuk mengetahui zatnya Allah. Setelah kita memahami sifat af'al Allah, ketidakmampuan kita kepada zatnya Allah itu sudah dihitung bermakrifat kepada Allah. Ini punten, mungkin sedikit keterangan ini bisa difaham, tapi nanti kita masih muskil. Bagaimana mukhalafatu lil hawadisi bisa ditafsiri dengan al-ajzu an ma'rifatun? Kalau tidak memahami, jangan-jangan ini sekedar punten akal-akalan atau pikiran kita yang sekedar punten menafsiri sifat-sifat dengan punten apa yang ada pada hati kita. Ini harus difahami betul. Masyayikh menafsiri mukhalafatul hawadisi dengan an-azu an ma'rifatun. Sebabnya apa? Ini harus bisa difahami, ini harus bisa dimengerti. Ini punten, Allah subhanahu wa ta'ala ini berbeda dengan makhluknya. Saya menerangkan makna tauhid syar'i dulu. Allah subhanahu wa ta'ala ini berbeda dengan makhluknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bukan jisim, bukan johal murakkab, bukan johal fardu, bukan a'rad. Artinya bukan bahan yang bisa digabung-gabungkan menjadi satu bentuk atau sifat-sifat a'rad yang baru datang seperti berubah atau bergerak atau diam. Allah ini bukan sifat yang anyar teka. Allah ini bukan sesuatu yang tersusun, bukan, karena Allah ini mukhalafatu lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Sewaktu kita memahami kudrat Allah subhanahu wa ta'ala, punten, kudrat Allah ini bukan seperti yang kita bayangkan, seperti kudrat kita, kemampuan kita, bukan. Sifat sama basar Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan seperti yang kita rasakan, kita pergunakan mata kita, telinga kita, bukan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat, mempunyai zat yang beda dengan makhluknya, karena Allah mukhalafatu lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Ini punten. Ini apabila kita mengetahui betul, apalagi kita sudah punten menerangkan kepada Allah, kita menerangkan ke tingkat yang paling rendah seperti wali Allah, atau lebih tinggi Nabi Allah atau Rasul Allah. Ini hakikatnya la ya'riful wali illal wali, la ya'rifun nabi illa nabi, la ya'rifur rasul illa rasul, la ya'rifullah illallah.
Jadi punten kalau kita mengetahui itu baru sedikit sifat, nanti saya terangkan. Yang tidak ada yang mengetahui hakikatnya orang itu kekasih Allah kecuali orang-orang yang sudah betul-betul memahami kepada Allah, betul-betul dia kekasih Allah, akan faham bahwa dia kekasih Allah. Tidak ada yang faham hakikat kenabian kecuali orang yang merasakan kedudukan kenabian, dan tidak akan memahami hakikatnya sifat Rasul kecuali orang yang sudah menduduki tingkat Rasul. Adapun yang kita ketahui ini sebagian, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu kepada Rasul yang tidak diberikan kepada Nabi. Allah memberikan ilmu kepada Nabi yang tidak diberikan kepada kutub-kutub. Dan Allah memberikan ilmu kepada kutub-kutub yang tidak diberikan kepada wali-wali. Dan Allah memberikan ilmu kepada wali-wali Allah yang tidak diberikan kepada ulama-ulama. Maka otomatis tidak akan bisa mengetahui hakikat kenabian kecuali orang yang mendapat titel Nabi. Tidak faham hakikat sifat Rasul kecuali orang yang mempunyai titel Rasul. Apalagi punten hakikat Allah tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Kang Kaji punten pengen makul, pengen bisa masuk akal, bagaimana dia akal-akalnya supaya kita bisa taslim. Jangan sekedar kita berpikir oh iya, tapi bagaimana teorinya. Ini punten, walillahil matsalul a'la. Yang tidak boleh pada Allah itu laisa kamitslihi syai'un, sesuatu yang menyamai Allah. Tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Tapi walillahil matsalul a'la, ada contoh-contoh yang tinggi bagi Allah. Seperti matsalun nuri kamishkatin fiha misbah, maka bisa dicontohkan, bisa ditamtsilkan, tapi bukan Allah. Sebab laisa kamitslihi syai'un, tapi ada tamtsilnya, ada contohnya. Ini punten, supaya bisa digambarkan ilmu Allah. Allah ini tidak bisa dijus-jus, sebab Allah ini bersifatan dengan sifat wahdaniyat. Ini pun, tapi untuk bisa menggambarkan ketidakmampuan kita, digambarkan untuk ketidakberdayaan kita, kita mencontohkan kepada makhluk. Ini untuk bisa tafakkur kepada Allah. Saya bertanya, makhluk Allah itu apa sekedar manusia atau bukan? Punten kan? Bukan. Manusia makhluk Allah, ciptaan Allah, jin ciptaan Allah, malaikat ciptaan Allah, surga ciptaan Allah, neraka ciptaan Allah, alas roh mahfud kolam ciptaan Allah. Maka sedikit sekali punten, makhluk ini sesuatu yang kecil sekali. Ibarat punten, kita gambarkan pada saya pribadi umpama, punten saya punya jari jentik, saya punya jari jentik utuh. Nah, umpama jari jentik ini yang utuh, semuanya jari jentik ini diibaratkan makhluk, diibaratkan manusia. Sempurnanya jari jentik tidak punten, tidak memahami telapak tangan. Karena jari jadi kecil sekali dibanding telapak tangan, nggak bisa mampu, karena emang tidak ada kebudayaan mampu cuma satu jari. Jadi jentik tidak bisa memahami, tidak mengerti telapak tangan, apalagi tangan. Paham tidak? Maka sesempurnanya jari jentik, maka satu jari, baru satu jari. Inilah yang dikatakan baginda Rasul, la nuhsi sana'an alaik anta kama atnaita ala nafsik.
Sesempurna-sempurnanya kita memuji, baru sempurnanya jari jentik. Belum telapak tangan, belum jami'ul badan. Maka bagaimana jari jentik bisa memahami telapak tangan? Bagaimana jari jentik bisa memahami semua tangan? Gak akan mungkin. Sebab makhluk begitu kecil, maka kalau diumpamakan jari jentik ini, maka jari jentik tidak akan menguasai telapak tangan. Sempurnanya jari jentik tidak menguasai pun jari kelingking, jari tengah, tidak. Apalagi telapak tangan, apalagi jami'ul badan. Maka kesempurnaan cara makhluk bagaimanapun sempurnanya, bagaimanapun mulianya, karena makhluk itu banget kecil. Karena Allah tidak bisa dijus-jus, diumpamakan makhluk itu baru satu jari, baru yang paling kecil. Maka walaupun sempurna apapun, maka punten baginda Rasul mengatakan, la nuhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Kemampuan jari jentik memuji paling sempurna, sampai sempurnanya jari jentik nggak bisa lebih dari jari jentik. Ya karena keadaannya jari jentik paling sempurna, ya jari jentik, sudah nggak ada yang lain. Maka kita sebagai makhluk yang kecil, makhluk yang dhaif, bagaimanapun kesempurnaan ilmiah, pandangan dan yang lainnya, jari jentik tidak akan bisa menyembuhkan badan kita, tidak akan bisa menguasai badan kita, paling bisa menguasai jari jentik. Ini bisa dipaham? Maka manusia ini makhluk yang kecil, maka tidak akan bisa memahami ilmu Allah. Yang bisa dipahami ilmu yang ada pada diri manusia. Maka di sini la nuhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Karena Allah ini mukhalifun lil hawadis. Allah ini berbeda dengan makhluknya. Maka harus difaham sekali, Allah berbeda dengan makhluknya, maka otomatis makhluknya tidak akan bisa faham Allah, tidak akan faham hakikatnya Allah. Kenapa? La ya'riful wali ilal wali, la ya'rifun nabi ilal nabi, la ya'riful rasul ila rasul, la ya'rifullah illallah. Maka sewaktu punten ketidakberdayaan kita sesudah kita memahami sifat dan afal Allah, ketidakmampuan kita kepada punten pemahaman kepada zatnya Allah, ini sudah dihitung kita mampu memahami zat Allah. Kang Kaji, bagaimana ini punten? Masya Allah, ini agak panjang Kang. Minta waktunya supaya bisa paham sekali punten. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Bagaimana untuk bisa punten memahami al-ajzu an ma'rifatin ma'rifatun, dan nanti cara praktek tingkah laku kitanya seperti apa, caranya seperti apa untuk bisa mempraktekkan al-ajzu an ma'rifatin ma'rifatun. Ini begini Kang, setelah kita memahami sifat wujud, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaruhu wujudul haqqi fihi. Makna wujud az-zuhdu fi masiballah, karena memahami sekali sewaktu kita memahami sifat wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita faham sifat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada wujudnya makhluk kecuali ada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya dari Allah. Maka punten, sewaktu kita faham semuanya dari Allah, maka ada sifat kidam, ada sifat baqo. Kidam dan baqo itu adabul hijab. Allah Subhanahu wa ta'ala haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nazari ilaih. Allah tidak terhijab,
Yang ada hijab adalah kita sendiri terhijab oleh hawa nafsu kita sendiri. Karena Allah al-awwalu, Allah al-akhiru, tidak ada hijab. Maka sewaktu kita terang sifat wujud, sudah terang dan faham qidam dan baqa, begitu teranglah sifat Allah, asma Allah. Sewaktu kita terang semuanya Allah, 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 ada pertanyaan. Kita paham Allah itu paham apanya? Di makhluk ada punten, ada Allah, umpama ada sifat Allah, ada asma Allah. Kita paham begitu terang karena meyakini semua dari Allah. Punten, kita akan paham apa? Semua Allah paham apanya? Coba. Maka sewaktu kita paham makhluk ini, kita paham Allah, akan mengerti paham dari sifat dan asmanya. Ada asma wujud, ada sifat af'al. Maka sewaktu kita faham, punten melihat makhluk, faham Allah, sejatinya faham asma dan faham af'al Allah atau sifat Allah ini. Yang terang asma atau af'al Allah. Jadi sewaktu kita faham, oh iya, ini tidak ada sifat wujud kecuali dari wujudnya Allah. Kita sewaktu melihat makhluk, mata nazar kepada makhluk, hati, oh iya, af'al Allah, sifat Allah, wahdaniyat Allah. Setelah seperti itu, maka punten, nyatanya kita faham kepada Allah, faham sifat, faham af'al. Maka punten, kita orang awam nyari datnya Allahnya mana? Kan punten, ini tidak bisa dibohongi ya. Kalau kita betul-betul mempelajari, bukan sekedar memahami, terus tafakur, kok ini Allah, ini Allah, ini Allah, ini Allah, Allah. Dan Allahnya itu paham, oh dari mana sifat, dari mana asma, dari mana af'al, datnya mana? Apa dat kita bisa dinamakan dat Allah? Mustahil. Mana dat hakikat dat Allahnya? Maka sewaktu kita mencari seperti ini, ada sifat mukhalafatu lil hawadisi al-ajzu an ma'rifatin ma'rifatun. Setelah kita memaham sifat af'al Allah, tahu ini sifat Allah, tahu ini af'al Allah, tahu asma Allah, kita tafakur mencari mana datnya, hakikatnya Allah, datnya seperti apa, kita tidak akan mampu. Maka ketidakmampuan kita menemukan dat Allah, yang kita temukan asma sifat af'al Allah, ini berarti kita sudah memahami Allah. Ini Masya Allah, Subhanallah. Nanti Subhanallah, ini apabila faham betul, maka tidak bimbang, tidak bingung. Nanti kita faham Allah, Allah, Allah. Nyatanya ini asmanya, sifatnya, af'alnya. Tidak akan bisa mengetahui hakikat kunhi dzatillah, tidak akan mengetahui hakikatnya Allah. Maka sewaktu sudah tidak ada hijab, terang sekali. Kita faham asma af'al Allah, kita faham, tapi kita tidak mengerti mana datnya, hakikatnya, kunhi dzatihnya seperti apa. Sewaktu kita tidak bisa menemukan, yang bisa kita temukan asmanya, af'alnya, sifatnya, maka di sini kita pahami al-ajzu an ma'rifatin ma'rifatun. Ini Masya Allah, Masya Allah. Ini harus difahami betul, harus dimengerti betul. Masya Allah, Masya Allah. Ini usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Tahaluknya apa? Berarti kita memahami Allah ini yang paling tahqiq. Kita faham Allah yang paling tahqiq punten.
dari sifat kekurangan kita, ketidakmampuan kita. Sebab kita faham sekali kita tidak mampu, kita faham sekali kita dhaif. Kalau kita melihat keagungan Allah, baru seberapa yang kita lihat, sebab kita tidak akan bisa sempurna melihat sifatnya Allah karena ketidakberdayaan kita. Maka tahaluk dari sifat mukhalafatul lil hawadisi adalah izharud dha'fi, melahirkan sifat kedoifan kita. Punten, siapa orang yang tidak bisa melahirkan sifat kedoifan kita, maka orang tersebut tidak akan bisa memahami Allah. Maka kata baginda Rasul, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang memahami badan sendiri dengan kerendahannya, ketidakmampunya, kelemahannya, maka akan memahami Allah dengan keagungannya, kekuasaannya, keabadiannya. Maka jalan untuk bisa memahami Allah, satu, untuk melahirkan sifat kedoifan kita. Maka Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 146, Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Allah akan melupakan, menjauhkan dari ayat-ayatku, kata Allah, kepada orang-orang yang takabur di muka bumi dengan tanpa hak. Takabur di muka bumi dengan tanpa hak ini tidak mengetahui, tidak memahami, tidak mengakui keagungan Allah. Semuanya dari Allah. Ketidakmampuan punya kita ini tidak punten apabila tidak izharu dha'fi, maka kita termasuk orang yang takabur. Sewaktu kita orang takabur, maka kita tidak akan bisa menemukan Allah, karena kita tidak bisa menemukan sejatinya kita sendiri. Punten, bagaimana Kang Kaji? Terangkan supaya terang. Ini punten, sewaktu kita alim, maka ini bukan sejatinya kita, bukan. Ini sifat ariyah dari Allah. Sifat ilmu, kaunuhu aliman, ini sifatnya Allah. Sifat aliman, ini sifatnya Allah. Kitanya orang yang dhaif, orang yang lemah, tidak mampuan, tapi ada sifat ariyah dari Allah. Sewaktu kita alim, tidak melihat kebodohan kita, ketidakmampuan kita yang dilihat alim kita, kita tidak akan bisa menemukan Allah. Tapi sewaktu kita memahami kedoifan kita, kebodohan kita, Masya Allah, maka alim kita ini dari Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Maka kata Allah tegas, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Tidak akan menyebutkan tanda-tandaku, tidak akan memahami sifatku, asmaku, af'alku, orang-orang yang takabur di muka bumi dengan tanpa hak. Takabur di muka bumi dengan tanpa hak, tidak mengakui sifat asliyahnya sendiri. Sifat ariyah Allah diakui buat sendiri. Kayanya dianggapnya kaya sendiri, bukan titipan dari Allah. Alimnya alim sendiri, bukan ilmu dari Allah. Seterusnya apabila kita takabur, jangan punten, takabur mengakui sifat-sifat ariyah diakui punya sendiri, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengerti Allah, tidak akan mengerti hakikatnya Allah, tidak mengerti sifat af'al Allah. Maka cara untuk bisa mengerti Allah, al-ajzu an ma'rifatin ma'rifatun. Dengan apa caranya? Dengan izharu dha'fi, sebab man arafa nafsa
faqad arafa rabbah. Maka akhlaknya sewaktu kita mukhalafatul hawadisi, kita izharu du'fi. Ini semua kepunyaan Allah. Kita orang dhaif, makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Kemampuan kita ini titipan dari Allah. Sewaktu kita takabur, takut hilang, Allah akan mencabut nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seterusnya. Sewaktu kita izharu du'fi, memasang mukhalafatul hawadisi, sempurnanya kita paling sempurna, tidak akan bisa memuji Allah haqqa, dia akan memahami Allah haqqa ma'rifati, tidak akan bisa memuji Allah haqqa sana. Karena punten ini masya Allah summa masya Allah, harus difahami kan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat-malaikatnya. Ada yang dari awal ini bersujud sampai yaumul qiyamah, ruku sampai yaumul qiyamah, seterusnya. Dan sewaktu malaikat ini dari mulai penciptaan bersujud sampai bangun dari sujud, apa yang dikatakan malaikat-malaikat Allah? La nukhsi ya Rabbana la nukhsi thana'an alik anta kama athnaita ala nafsi. Karena malaikat faham betul. Sewaktu baginda Rasul sudah betul-betul sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, baginda Rasul mengatakan la nukhsi thana'an alik anta kama athnaita ala nafsik la ya'rifullah illallah, la ya'rifullah haqqa ma'rifati illallah. Adapun yang difahami kita ada dari sifatnya, dari asmanya, dari af'alnya. Tidak akan ada yang memahami kunhi dzatihi illallah. Maka sewaktu kita tidak memahami zatnya, setelah kita memahami, benar-benar bertafakur memahami sifat asma af'alnya, maka ketidakmampuan kita untuk memahami zat Allah ini sudah dihitung orang yang bermakrifat kepada Allah. Maka dasar dari ma'rifat kita merasa tidak mampu, semua kemampuan punya Allah. Ini insya Allah kalau kita betul memahami sifat seperti ini, insya Allah kita akan terang dari wujudnya, qidam baqa'nya, maka adabul hijab. Sewaktu kita meneliti bagaimana zatnya, yang kita temukan adabul hijab, sifat asma af'al dan yang tidak kita temukan, maka ada sifat mukhalafatul hawadisi, al ajzu an idrakun an ajzu an ma'rifatin ma'rifatun wa ma qadarullaha haqqa qadri. Semoga keterangan ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an tuwaffiqna lit taqwa wal ismata wal istiqamah wa tamannihana khalis sa'ada wal khatimah warzuqna kamalal mutaba'ah li habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu. Allahumma shalli alaihi, Allahumma ij'alna min ahli husnil khatimah, Allahumma ij'alna min ahli husnil khatimah, Allahumma ij'alna min ahli husnil khatimah wa min ahli jannah bighairi hisab ma'as sabiqin al-awwalin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati ala du'aina jadir. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.